Nah, sore-sore kan. Makan hihang hoheng. Bismillahirrahmanirrahim. Hihang hoheng. Ah, Ustaz. Ngapain? Ya, Ustaz. Makan hihang hoheng. Ngobrol sore-sore, Ustaz. Wah, Sambil apa? sore-sore kan. Sambil agak overthinking, Ustaz. Overthinking. Hmm. Kenapa rupanya bisa overthinking? Ada adik-adik kita, Hmm. junior-junior kita lah yang lagi kuliah di kampus kan. Kenapa itu? Dari kampung kemarin tuh kuliah di kampus niatnya ikut organisasi. Mm-mm. Organisasi tertentu lah. Karena mungkin dia lagi senang-senangnya hijrah-hijrahan gitu Iya. kan. Keagamaan-keagamaan. Jadi ikut katanya sih ada kumpulan yang bagus kata dia sih agamis, ngaji-ngaji dan sebagainya, Quran, hadis dan sebagainya. Tapi kemudian satu hal tuh yang buat dia tuh nanya sama awak sih. Ya, enak Lihat nih. Ihang Hoheng. Iya. Ini kalau dingin pisang Iya. goreng. Ini, jadi kalau panas Ihang Hoheng. Ya, jadi gini Tat, di pengkaderan itu dibilangnya kalian kumpul sini gitu. Kalian pilih apa? Hmm. Pilih Pancasila atau Quran. Wah, kan kena Tat. Oh, oh, Jadi harus iya iya. ditentukan pilihan salah satu, Quran atau Pancasila. Jadi di dalam pengkaderan organisasi mahasiswa itu Hmm. ada seperti pertanyaan seperti Hmm. itu ya. Ya pertanyaan yang jurusnya harus menuntut mereka untuk menjawab itu. Milih antara Quran Nah, atau Quran atau Pancasila. Pancasila gitu Hmm. ya. Karena mereka ya, ujung-ujungnya yang awak tangkap ya. Hmm. Ya kumpulan adik-adik awak tadi ingin mengarahkan bahwa Pancasila itu nggak bisa dipakai. Ya Hmm. Pancasila itu adalah hal yang tidak Islami Iya iya atau iya. Pancasila itu adalah ya mohon maaf ya apa bahasanya togut ya. Hmm, 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 hmm. Ya agak galau juga karena gini ya gimana ya adik tadi mau dilarang dia udah suka sama organisasi itu tapi mau dibiarkan nanti takutnya yang macem-macem ya kan. Iya Nanti iya pulang iya. kampung dia dibilang kayak gitu sama mama jangan bingung. Memang sekarang kan Bang Peri memang banyak orang sekarang itu yang mungkin dulunya kan dianya itu belum pernah mengenal agama Hmm. gitu kan. Di kampung dia juga sekolahnya mungkin dulu entah SMA sehingga dia tidak mengenal agama secara luas begitu kan. Jadi setelah mungkin dia merantau ke Medan, dia kuliah gitu, ada mungkin kawan-kawannya ingin mengajak dia, yuk Hmm. ngaji yuk Iya gitu, yuk betul. ikut kajian yuk. Ya senang karena kan penampilannya Nah, juga Islami. Islami, pakai pakai apa? Ya hijab cuma hijab Hijab-hijab syar'i gitulah ya gitu ya. syar'i lah. Hmm. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang pertanyaan menjebak kan, Hmm, hmm. supaya bagaimana kita ini pelan-pelan bisa ditarik agar kita tidak mengakui Pancasila sebagai Karena dasar negara kan begitu. karena emang kayak dilematis Ustaz, kan. Dilematisnya Mm-mm. gini kan. Awak pilih Pancasila tapi Quran kitab suci awak. Ya. Seolah-olah nanti kita nggak pula pakai Quran. Tapi kalau Mm-mm. misalnya kita pun pilihnya Quran, ya sejak kecil sejak dulu negara kita ini dasarnya Pancasila ya aman-aman aja nggak ada melarang agama kan gimana kan. Ya, menurut saya ya tidak tepat apabila Al-Quran itu dibanding-bandingkan dengan Pancasila gitu ya. Hmm. Artinya ya kurang cocok lah, kurang tepat. Kenapa? Karena apa yang terkandung di dalam Pancasila, Hmm. misalnya sila pertama kira-kira apa sila pertama, Bang Ya, Ferry? ketuhanan yang Maha Esa ya. Ketuhanan yang Maha Esa ya kan. Apakah di dalam Islam tidak ada diajarkan tentang ketuhanan yang Maha Oh, Esa? Ya kan? ya justru mengajarkan Eh, itu kan. justru kan kita sering kalau sholat kan ayatnya itu Ya aja iya, gitu. itu ayat ayat pamungkas kan. Surah surah Al-Ikhlas itu Iya. memang ikhlas bener kalau baca itu. Ya, karena kan memang cuma ya, Zat. Karena memang surah Al-Ikhlas kan jadi ya terlatih ikhlas, sholat pun ikhlas, ya kan. Ya kan? Jelas tuh kan. Kul Full. huwallahu ahad. Hmm. Nah, katakanlah ya asyrafal khalqi, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW bahwa dia Tuhan Hmm. itu, Allah itu ahad, Iya. esa. Jadi dari mana bertentangannya antara Pancasila dengan uh, Quran begitu juga Hmm. dengan sila-sila yang lain. Misalnya sila yang ketiga, apa sila yang ketiga itu?
Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia kan. Apa kita tidak diperintahkan untuk bersatu gitu? Apa kita ini umat Islam atau kita bernegara ini disuruh untuk apa namanya bertengkar antara satu dengan yang lainnya? Buktinya dulu ketika Nabi kan, Nabi waktu hijrah tuh ke Yasrib kan, yang kemudian belakangan dijadikan namanya Madinah. Dulu kan namanya Yasrib tuh. Dulu ketika sebelum Nabi ke Yasrib kan tuh tengkar tuh antara suku dengan suku, antara agama dengan agama, antara Bani Aus dengan Bani Hadrat, itu kan antara Bani Quraisyah dengan Bani Nazir gitu. Itu saling menumpahkan darah, saling bertengkar. Tetapi setelah Nabi datang, ya kan, kemudian Nabi membentuk Negara Kesatuan Republik Madinah, gitu kan. Nabi menyatukan ini nih. Nah, pokoknya kita nggak usah cerita agama lagi. Dan jangan ganggu ala agama lain ketika agama lain beribadah. Begitu juga agama lain nggak boleh ganggu agama yang berbeda dengan dia, gitu kan. Jadi hadirnya Nabi Muhammad itu justru mempersatukan, gitu. Walaupun beda agama, walaupun beda suku, beda ras, gitu. Karena perbedaan ini kan nggak bisa kita tolak kan, Bang Beri kan. Ya, betul memang. Ya, kembar pun ada bedanya kan. Satu rumah aja bisa ada bedanya kan kayak betul. gitu. Jadi mungkin terakhir mungkin yang apa ya, yang nanti bisa sampaikan ke adik-adik itulah kan. Cuman adalah sikap yang harus apa mereka gitu, harus diambil sikap mereka itu. Iya, jadi memang Bang Ferry sekarang itu kan banyak sekali nih kan kajian-kajian, organisasi-organisasi yang mohon maaf lah kadang-kadang zohirnya Islami, tetapi kajiannya sama sekali tidak mengajarkan tentang kajian Islam gitu kan. Ulama itu ketika membahas misalnya kajian fikih lah kan, mereka selalu memulai dari bab sholat. Bab sholat pun selalu dimulai dengan bab toharoh kan begitu. Karena bagaimana seseorang bisa sholat kalau tidak mengerti tentang toharoh kan, karena itu merupakan syarat daripada sholat itu kan. Jadi kadang-kadang saya herannya gini. Orang cerita tentang Pancasila, Quran, ini segala macam tetek bengek sekaliannya kan kayak gitu kan. Tetapi ketika ditanya lah misalnya tentang masalah toharoh, tentang masalah sholat, masalah yang sifatnya fardu ain kan begitu. Justru mereka nggak tahu. Parah nih. Justru parah mereka nggak tahu gitu loh. Ini parah ini. Jadi udah ngaji tinggi-tinggi. Ngaji tinggi-tinggi. Saya bawa pun nggak bener ya. Tetapi yang dari bawah aja ternyata nggak bener ya. Sekarang banyak model-model pengajian yang seperti itu gitu kan. Harusnya kan kita di dalam menuntut ilmu itu kan seperti kita menaiki tangga, Bang Ferry. Jadi naik tangga itu nggak bisa kita paksa kaki kita ini sampai ke anak tangga dari bawah nih ya. Naik sampai ke anak tangga yang ke-10. Nggak bisa. Kita harus dari bawah, ya kan, step by step dari bawah. Kemudian ya cari guru yang benar-benar mengajarkan Islam itu dengan benar lah. Kita mencarinya dengan benar, cari juga ustadz yang benar gitu. Ya misalnya ustadz-ustadz yang ya memang dia benar pernah nyantri, atau memang dia benar-benar pernah ikut majelis taklim, dia punya guru yang gurunya ini pun jelas. Gurunya pun jelas, dia punya sanad ya, apa sanad itu ya? Sanad itu seperti mata rantai gitu, Bang Ferry. Sanad tuh ya. Sanad. Jadi, berarti kalau sekarang ini kalau mau ngaji itu perhatikanlah itu ya. Perhatikanlah gurunya, karena sekarang kan ya mohon maaf aja lah kan, berita-berita yang berkembang gitu kan, seperti kemarin ada pesantren Az-Zaitun itu kan. Ternyata gurunya mengajarkan hal-hal yang nggak bener lah di dalam pesantren itu gitu kan, sampai akhirnya ditersangkakan gitu ya. Cari yang bener lah, cari yang bener, guru yang bener. Yang paling penting itu dia punya sanad, artinya kita tahu atau kita dapat berita bahwa dia pun dulu pernah belajar agama kan. Sekarang kan banyak tuh tiba-tiba apa namanya mualaf, terus tiba-tiba jadi ustadz, laku kan banyak tuh. dan lebih laku justru gitu daripada yang mondok 7 tahun, mondok 5 tahun, bahkan mondok puluhan tahun gitu, justru tidak begitu laku gitu ya. Karena memang sekarang ini kayaknya
Kita nih masyarakat lebih lebih butuh tontonan daripada tuntunan. Iya.